kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Angkat tangan saudara. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat tangan saudara. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan penyertaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu atas setiap kami hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin, 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 haleluya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tema khotbah yang akan saya sampaikan hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara boleh mencatat, berjalan bersama dengan Tuhan. Mari lihat Alkitab saudara, Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Keluaran 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, dengan judul Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan aku akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu?
yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa? Garis bawahi, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Tuhan berkata kepada Musa, "Musa, aku mengutus seorang malaikat. Aku akan menghalau orang Feris, orang Yebus, orang Amori. Aku akan menghalau orang Kanaan." Tapi Tuhan bilang, "Musa, aku tidak berjalan bersama dengan kamu." Dan ayat yang ke-13, ayat yang ke-15, Musa berkata, "Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan aku, kalau engkau tidak bersama dengan aku, jangan suruh aku pergi." Dengan kata lain, Musa mau bilang, "Tuhan, lebih baik aku di tempat ini. Sekalipun engkau mengirimkan malaikat, sekalipun engkau berjanji akan memberikan kemenangan demi kemenangan, tapi jika engkau tidak berjalan bersama dengan aku, tapi jika engkau tidak berjalan bersama dengan aku, tapi jika engkau tidak menyertaiku, tidak menyertai perjalananku, aku tidak mau berjalan. Aku tidak mau pergi dari tempat ini jika engkau tidak berjalan bersama dengan aku." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Musa sangat mengenal Tuhan. Musa tahu bahwa jika Tuhan tidak bersama dengan mereka, jika Tuhan tidak berjalan bersama dengan umatnya, maka Musa mengerti ujungnya cuma satu, kekalahan. Ujungnya cuma satu, kebinasaan. Ujungnya cuma satu, kekecewaan. Itu sebabnya Musa, dia lebih memilih penyertaan Tuhan. Dia lebih memilih berjalan bersama dengan Tuhan dibandingkan ada kemenangan demi kemenangan, ada kesuksesan demi kesuksesan, ada keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan sekalipun Tuhan menawarkan, "Aku akan mengutus seorang malaikat untuk menyertai kamu," tapi Musa berkata, "Tuhan, jangan suruh aku pergi. Lebih baik aku tinggal di tempat ini. Jika engkau tidak berjalan bersama dengan aku, jika engkau tidak menyertai aku, jangan suruh aku pergi. Lebih baik aku tinggal di tempat ini." Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati Tuhan, sesuai dengan tema yang saya sampaikan hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Betapa pentingnya saya dan saudara hari-hari ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Musa, dia lebih memilih penyertaan Tuhan. Dia lebih memilih berjalan bersama dengan Tuhan dibandingkan dengan kemenangan demi kemenangan. Waktu Tuhan berkata, "Musa, aku mengirimkan seorang malaikat. Aku akan menghalau orang Kanaan, orang Feris, orang Yebus, orang Amori." Matanya tidak tertuju kepada kemenangan. Musa hatinya tidak tertuju kepada angel ministry, ada malaikat yang diutus untuk menyertai dia. Tapi mata Musa, hatinya hanya berfokus, hanya memandang kepada Tuhan. Dan Musa berkata, "Tuhan, jika engkau tidak menyertaiku, jika engkau tidak berjalan bersama dengan aku, jangan suruh aku pergi dari tempat ini." Haleluya, haleluya. Saudara, Bapak, Ibu, mari kita bandingkan. Lihat Alkitab saudara. Dalam kitab Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama. Haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rut pasal yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya adalah Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami daripada Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ
kira-kira 10 tahun lamanya. Garis bawahi 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Kedua anaknya, kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi makanan kepada mereka. Ayat yang ke-19, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab banyak yang pahit kepadaku. Ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa alasan Naomi, Mahlon, Kilion, Elimelek meninggalkan Betlehem? Sederhana, makan dan minum. Naomi lebih memilih masa depan, kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan penyertaan Tuhan. Maka tatkala ada kelaparan di Betlehem, maka Naomi berpikir bahwa Moab akan lebih baik. Maka dia berangkat ke Moab dengan harapan kehidupan akan lebih baik, keuangan akan lebih baik, masa depan akan lebih baik, kesehatan akan lebih baik. Maka kita berkata ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya adalah maut dan kebinasaan. Saudara, Naomi, Mahlon, Kilion, dan Elimelek, keluarga ini, mereka meninggalkan Betlehem dan mereka berangkat ke Moab karena mereka berpikir bahwa di Moab kehidupan akan lebih baik, bahwa di Moab masa depan akan lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Alkitab berkata, dalam 10 tahun suaminya meninggal. Dalam 10 tahun 2 anaknya Mahlon dan Kilion meninggal juga. Maka orang berkata, Naomi-kah engkau? Sementara Naomi artinya indah, cantik, dan menyenangkan. Naomi berkata, jangan lagi panggil aku Naomi, panggil aku Mara, panggil aku pahit, karena banyak kepahitan dalam 10 tahun ini yang aku alami. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, awalnya dia ada di Moab, di tempat kelimpahan. Tapi dengarkan ini, saudara boleh tinggal di tempat yang berkelimpahan, tapi tanpa penyertaan Tuhan, tanpa berjalan bersama dengan Tuhan, maka apa yang ada padamu akan hilang. Moab berkata, aku datang, aku meninggalkan Betlehem dengan tangan yang penuh, tapi Tuhan mengembalikan aku dengan tangan yang kosong. Kenapa? Karena keluarga ini lebih memilih kepada makan dan minum, masa depan, lebih daripada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tapi berbeda dengan Musa. Musa berkata, Tuhan, bila engkau tak besertaku, bila engkau tidak mau berjalan bersama denganku, jangan suruh aku pergi. Lebih baik aku tinggal di tempat ini. Lebih baik aku tinggal di tempat ini, dan aku tidak mau pergi bersama dengan umatmu jika engkau tidak berjalan bersama dengan aku. Bapak Ibu yang sangat diberkati Tuhan, dengan kata lain, Musa tidak mau terikat dengan banyak kemenangan. Musa tidak mau terikat dengan malaikat sekalipun. Musa hanya mau terikat dengan Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak mau kita terikat dengan pelayanan kita. Tuhan tidak mau engkau terikat dengan bisnismu. Tuhan tidak mau engkau terikat dengan kesuksesanmu, dengan keberhasilanmu. Karena semuanya itu sementara dan akan meninggalkan saudara. Dan Musa menyadari itu. Itu sebabnya Musa berkata, Tuhan, bila engkau tak besertaku, jika engkau tidak besertai aku, jika engkau tidak berjalan bersama dengan umatmu, jangan suruh kami pergi, jangan suruh kami berjalan dari tempat ini. Haleluya. Bandingkan satu tokoh yang lain dalam Kejadian, dalam kitab Kejadian, haleluya, pasal yang ke-26,
maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kuatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayah. Ayat pertama berbicara ada kelaparan, dan ayat yang kedua Alkitab mengatakan Ishak dia mau berangkat ke Mesir, persis seperti Naomi, persis seperti Elimelek. Waktu terjadi kelaparan, maka dia mencari tempat mana, bangsa mana yang bisa menolong. Tapi yang luar biasa, waktu Ishak mau pergi, Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Ishak dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tidak mudah bagi Ishak untuk percaya. Tapi dengarkan ini, Musa, dengarkan ini, Ishak lebih memilih penyertaan Tuhan. Dia lebih memilih janji Tuhan. Dia lebih memilih apa yang Tuhan ngomong, apa yang Tuhan sampaikan. Sekalipun Mesir lebih menjanjikan, sekalipun Mesir lebih mengharapkan, tapi Ishak dia percaya kepada janji Tuhan. Dan dia tinggal di sana, berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara lihat ayat selanjutnya, dikatakan Kejadian 26 ayat 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Saudara, luar biasa, tatkala Ishak mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan, yang terjadi adalah Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dia dengan tangan yang penuh. Berbeda dengan Elimelek, berbeda dengan Naomi, yang awalnya tangannya penuh, tapi waktu dia meninggalkan Bethlehem dan berangkat ke Moab, dia pulang dari Moab dengan tangan yang kosong. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada kitab Keluaran pasal 33 tadi. Keluaran pasal 33 tadi, Musa berkata, ayat yang ke-10, ayat yang ke-16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau telah berjalan bersama-sama dengan kami? Musa berkata, dari mana orang lain tahu? Dari mana bangsa lain tahu bahwa aku mendapat kasih karunia selain karena engkau berjalan bersama dengan aku? Musa berkata, Tuhan, dari mana bangsa lain tahu bahwa aku terima kasih karunia di matamu? Selain daripada melihat, selain daripada mereka melihat dan mendengar bahwa engkau Tuhan berjalan bersama dengan aku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari mana keluargamu tahu engkau terima kasih karunia? Dari mana teman-temanmu tahu engkau terima kasih karunia? Dari mana saudara-saudaramu tahu engkau terima kasih karunia? Selain mereka melihat dan mereka mendengar, ada Tuhan yang berjalan bersama dengan engkau. Ada Tuhan yang berjalan, ada Yesus yang berjalan bersama dengan engkau. Dan saya percaya, setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, setiap orang yang disertai Tuhan, pasti berhasil dan terus berhasil karena dia disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari ambil keputusan hari ini, saudara, untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Oh ya Allah, syukur. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Penyertaan-Mu, kehadiran yang kami butuhkan hari-hari ini Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kami ada di padang gurun, sekalipun Tuhan izinkan ada krisis, ada kelaparan, ada sakit penyakit, satu hal yang kami percaya, jika Engkau berjalan bersama dengan kami, jika Tuhan berjalan bersama dengan kami,
Kami percaya ada perlindungan ilahi, ada proteksi ilahi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah katakan sekali lagi, angkat tangan saudara. Bila Engkau tak besertaku, amin, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, amin, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Pada katakan kita, Tuhan terima kasih, nyatakan kemuliaan-Mu. Berjalanlah bersama dengan bangsa ini, berjalanlah bersama dengan kami umat-Mu. Kami percaya kemenangan ada di tangan-Mu, perlindungan ada di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin.